keberanian iman. Ya, pergi ke luar negeri gak tahu bahasa Inggris, saudara. Ke Jepang, ke Malaysia, ke Brunei, kemana, semua pakai bahasa Inggris. Saya bahasa roh aja. Keberanian iman. Ya, dengan keberanian iman itu kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Katakan amin. Ya, keberanian itu butuh apa? Butuh berani menghadapi risiko, berani gagal, berani hancur, berani habis, berani tidak ternama. Itu suatu keberanian. Ini Bu Wiwi, Pak Rio ada di sini hari ini dengan anak-anaknya. Saudara tahu berapa bulan terakhir mengambil keputusan resign dari kantornya. Terus bosnya bilang, balik ke rumahmu. Semua atas namanya dia. Dibeli oleh uang bosnya atas namanya, atas nama Bu Wiwi. Mari Nuno ketika mau mundur, ya, karena ditempatkan kantornya di Jakarta, suami dan anak-anak di sini. Saudaraku, balik ke rumahmu, dibalik. Balik ke mobilmu, dibalik. Padahal semua sudah atas namanya. Ini kalau pakai Hotman Paris Show, ya, menang. Tapi karena keberanian iman, kita berani hidup sesuai dengan hati nurani. Lu kok menengah? Yang percaya katakan amin. Aduh ya Allah, udah ngomong Ren. Nah, contoh-contoh saudara di perjanjian lama. Ada Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Terjadi nggak kira-kira yang disebut hujan abu dan belerang? Terjadi. Abraham berdoa untuk siapa? Lut. Dia dibebaskan. Doanya Abraham berani tawar menawar sama Tuhan. Ya. Yang kedua, Yusuf. Ketika saudaraku, dia cinta dengan papanya dan papanya cinta sama dia, dia dikasih baju yang terbaik karena mendekati Natal. Sudah diumumkan tadi panitia Natal, ya. Wah, dikasih baju yang terbaik, semua saudaranya iri. Yusuf mengalami apa? Dibawa ke hutan, dimasukkan sumur. Habis dimasukkan sumur, dijual. Habis dijual, dia sampai di Mesir. Di rumah siapa? Potifar. Tahu-taunya Tante Potifar jatuh cinta. Diajak apa? Pil atau wil ini? Pil. Bukan pil-pilan, tapi pria idaman lain. Tapi Yusuf menolak. Apa yang terjadi? Yusuf masuk penjara. Di penjara, dia keluar dari penjara jadi Perdana Menteri. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, jadi Yusuf ini tidak gampang. Saudara dan saya adalah Yusuf akhir zaman ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, contohnya Musa membawa 2 juta orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu tidak gampang. Dia harus menghadapi arogansi Firaun. Dia harus menghadapi kemarahan Firaun. Dia harus menghadapi taktik-trik dari politik dari Firaun. Tapi semua dihadapi dengan apa? Ada 10 tulah. Ada apa lagi saudaraku? Macam-macam. Dan akhirnya yang terjadi, orang Israel keluar dari Mesir membawa apa? Emas dan perak orang Mesir. Barang-barangnya orang berharga ini dikasih semua orang kepada orang Israel. Sampai hari ini Israel itu negara terkaya di dunia. Makanya lek punya rezeki, ya, lek punya rezeki duesti umroh ke Israel. Amin Esther, bawa mamanya ke Israel. Pak Elia sudah berangkat ke Israel. Delopo batu. Di sana enggak sesubur di Indonesia yang tropis ini, ya, semua batu. Yang ajaib itu cuma masuk nyemplung di air tapi enggak bisa kecemplung, enggak kelam, enggak kelelep gitu. Bahasa Inggrisnya enggak kelelep, tapi muncul karena kadar garamnya tinggi. Ya, tapi kalau garam ini kena mata pedih, jadi jalannya mundur gitu saudara, kayak untur-untur supaya airnya tidak kena mata. Nah, Musa ini luar biasa, saudara. Mas saya, dia tidak sampai ke tanah Kanaan, dia hanya cuma lihat. Tapi saudara yang ada di Pelangi Kasih, engkau sampai di tanah Kanaan yang rohani. Katakan amin.
Oke, lanjut. Yang berikutnya contohnya adalah Yosua dan Kaleb masuk tanah Kanaan dan membagi tanah Kanaan. Orang yang lahir di Mesir yang sampai di tanah Kanaan atau tanah perjanjian Tuhan yang disebut negara Israel hari ini, itu Yosua dan Kaleb. Yang lain SD mati di padang gurun. Makanya jangan ngomel, jangan nyanyi kayak radio rusak, jangan berpikir buruk jahat, itu biasa. Kalau engkau berpikir positif, kalau engkau jadi orang yang aktif, kalau engkau cinta Tuhan, kalau engkau ada di pelangi kasih, engkau orang yang luar biasa. Katakan amin. Itu saudara-saudara. Ya. Nah, Yosua dan Kaleb itu mengalami itu. Ya. Berikutnya Daud. Ya. Daud, saudaraku. Oh, Daud ini menang melawan Goliat dan mengalahkan Filistin dan akhirnya menegakkan kerajaan atas Israel. Di Israel sampai ada nyanyian, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Siapa yang dibunuh? Raksasa. Nah, raksasa hidupmu apa? Jodoh, rezeki. Apalagi yang jadi raksasa? Yang jadi raksasa jiwa kemarin waktu dibaptis pegangan saya ketakutan ini. Loh, jari ini dibaptis gak peti banyu, cenggol banyu, langsung menarik pegangan. 2 kali saya baptis orang, satu jiwa, satunya Melisa yang anak angkatnya Bu Ajem. Dibaptis kecemplung dan loh, di Pari Haji itu orang-orang yang dibaptis itu mengambang. Ya, di Pelangi Kasih itu yang pernah saya baptis mengambang itu istrinya Kris. Dari Muslim jadi Kristen, ngambang. Langsung dia dapat penglihatan rohani. Apa itu bisa terjadi? Bisa. Diserahkan sama Tuhan. Amin. Oke, kita lanjutkan kemenangan yang Daud yang luar biasa ini. Nah, yang terakhir adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini orang luar biasa. Dia cuma makan nasi sayur. Orang Cina bilang ciak jai. Ya, tapi dia punya kepintaran yang luar biasa. Nah, saking bencinya orang-orang kafir ini, dia difitnah dan masuk ke gua singa. Akhirnya singa makan enggak. Kenapa kok gak makan? Wareken. Haleluya. Ya, itu. Jadi ketika Daniel dibakar, dia tidak terbakar. Karena ada Tuhan di dalamnya. Nah, jemaat Pelangi Kasih kalau diproses Tuhan, ya seperti Bu Wiwi itu, diminta rumahnya, dikekno, itu loro itu rasanya apa? Nyeri sedap. Semua katakan nyeri sedap. Katakan amin. Puji Tuhan. Nyeri sedap. Tapi kalau dijalani hati ini ayam tentrem, saudara-saudara. Ya. Nyeri sedap. Nah, bukan hanya nyeri sedap. Oh, ketika kita mengalami diproses dan kita bisa melaluinya, kita akan merasa apa? Kelegaan dari Tuhan. Nah, ini contoh-contoh yang ada di perjanjian lama. Sekarang contoh yang ada di perjanjian baru. Yesus tukang kayu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, bisu bicara. Sekarang ini 3.000 pendeta berkhotbah. Tidak satu kali bertobat. Tidak ada satu kali pun yang bertobat. Paul Petrus dulu 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang ini 3.000 kali berkhotbah, tidak satu pun yang bertobat. Kenapa? Sebelum khotbah minum alkohol dulu, gitu ya. Terus Yohanes yang tidak mati sekalipun sudah dibakar, dibuang di Pulau Patmos, berjumpa dengan Tuhan dan menulis kitab Wahyu. Yohanes, murid Tuhan Yesus yang paling muda. Tapi Yohanes ini bukan hanya murid Tuhan Yesus, murid Yohanes Pembaptis dan juga murid Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia yang tidak mati martir, tidak bisa mati. Dia niaya kayak apa aja tidak bisa mati. Akhirnya mati kersane Allah, mati karena tua. Ya. Nah, dia dibuang di Turki sana, Pulau Patmos itu di Turki, saudara-saudara. Kalau saudara suka lihat apa ini, film seri panjang dari Turki itu, orang tinggi besar yang laki, yang perempuan cantik-cantik. Nah, Yohanes dibuang di sana. Saudara,
sampai Injil itu sampai di Eropa dan ke Asia. Terakhir adalah Paulus, sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Petrus itu bayangane awang-awangi kena orang sakit sembuh. Ini luar biasa. Dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupmu? Yang biasa jadi luar biasa. San dari Nias biasa. Kalau dia masih tinggal di Nias, dia akan tetap bahasa Nias. Kita semua kalau diajak ngomong cara Nias, bahasa Nias nggak ngerti. Kenapa? Karena dia bahasa Nias itu kayak bahasa roh. Tapi dia sudah sampai di Surabaya. Sekarang S2 ini mau melamar ya jadi dosen di NTT sama di Papua. Sekarang sudah jadi guru di mana, saudara? Ciputra Sekolah Internasional, SD, SMP, SMA. Ya, dari orang biasa, orang Nias jadi guru. Sekarang semuanya pakai bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya yes and no. Ya, nggak bisa bahasa Inggris banyak. Tapi hari ini banyak orang yang sudah mau belajar. Saudara, dunia ini sekarang cuma sebesar HP, sudah sampai mana-mana. Luar biasa. Ya, ada yang luar biasa dari hidupmu dan hidupmu. Tinggalkan yang biasa, lupakan yang biasa, kubur yang biasa. Nah, apa itu yang biasa? Malas itu biasa. Lalu apalagi ngelamun itu biasa. Saudaraku, apalagi ya yang disebut biasa, suka main HP, and the game, main game, tangannya sampai 12 jari. Itu biasa. Tapi kalau hidupmu menatap masa depan, apa yang kau rencanakan kemarin terjadi hari ini, apa yang kau rencanakan hari ini terjadi besok, itu luar biasa. Katakan amin. Nah, yang direncanakan apa? Yang luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Siapa tahu enggak nanti Ellen jadi Miss Internasional. Amin. Loh, bisa jadi. Bukan tidak mungkin, saudara-saudara. Itu Miss Internasional itu mantu anaknya Pak Yusa di Siswantoro. Yes, Sandra.